Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan pagi hari ini kami memperingati Engkau terangkat ke sorga, naik ke sorga. Tuhan menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau berikan Roh Kudus kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini walaupun dalam keterbatasan, karena Tuhan Yesus pandemi COVID-19 dan kami tidak bisa leluasa beribadah. Tetapi Tuhan, baik jemaat Tuhan yang di rumah maupun beberapa orang yang ada di sini, biarlah ibadah pagi hari ini senantiasa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom jemaat dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang di rumah juga saya ucapkan shalom dan selamat kita beribadah memperingati kenaikan Yesus ke surga pada pagi hari yang indah ini. Walaupun sangat sederhana dan sudah kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada di dalam perlindungan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini, mari saya ajak kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Ya. Ayat pokok kita adalah ayat 11, tetapi saya mulai baca ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Puji Tuhan. Kisah tentang Yesus terangkat ke surga itu tercatat di dalam sejarah, tercatat di dalam Alkitab. Karena ini satu rangkaian karya penyelamatan. Ya. Tujuan daripada Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, tetapi lebih daripada itu, ayat 11. Ya. Lewat kedua malaikat itu berkata kepada orang-orang yang ada di Galilea pada waktu mereka berkumpul dan melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka katakan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ada sebuah teguran, ada sebuah peringatan, ya, yang Tuhan berikan melalui malaikat itu. Seakan-akan malaikat itu mengingatkan mereka, ngapain kalian terheran-heran?
Sekarang, apakah kalian sudah siap kalau dia datang kembali? Saudaraku, berita tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sudah dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dibicarakan, disampaikan ya kepada umat Tuhan. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan pastinya datang, tetapi mengapa hal ini selalu disampaikan? Saudara, untuk memenuhi pesan ini, supaya kita mempersiapkan diri, supaya tak kalah Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudaraku, kita, iman kita tidak sedang tidur, kerohanian kita tidak sedang tidur, tetapi kita sedang ada di dalam gairah kepada Tuhan, sehingga pada waktu dia datang kali yang kedua, kita sudah siap. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan sudah siap. Makanya malaikat Tuhan datang kepada orang-orang Galilea dan berkata, mengapa kamu heran? Mengapa kamu tercengang? Tidakkah kamu menyadari bahwa semuanya ini akan terjadi? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ya. Tidakkah kamu sadari hal itu bahwa semuanya ini akan muncul? Ya. Kita juga teringat dengan keadaan kondisi dunia sekarang ini. Saudara tahu? Virus corona yang merajalela, kita tidak tahu nanti sampai kapan ini, lalu muncul apa lagi nanti ke depan. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi kita harus siap. Alkitab sudah menyampaikan hal itu. Bahkan akan ada kesulitan di akhir zaman. Kesulitan di akhir zaman. Antikris akan muncul di akhir zaman. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat, kita kembali ke teks kita. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yang penting di sini adalah bagaimana kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Kita mempersiapkan diri bagaimana kita, saudaraku, ya, menanti, menyambut, menunggu kedatangan Tuhan itu, supaya iman kita tidak sia-sia. Kalau Tuhan tidak datang kembali, saudaraku, maka iman kita akan dia, yaitu masuk surga, tidak akan mungkin. Karena apa? Siapa yang bawa kita ke surga? Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, ya, yang berasal dari surga kecuali Yesus sendiri. Allah yang telah menjadi manusia itu berasal dari surga dan kembali ke surga, dan dia datang kembali untuk menjemput kita, kata firman Allah, membawa kita supaya di mana dia berada, kita pun umatnya berada. Itu janji Tuhan. Jadi untuk memenuhi hal ini, saudaraku, maka kita menyadari bahwa ini sebuah rangkaian daripada karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada manusia. Dia terangkat ke surga, ya, tidak serta-merta dia meninggalkan kita, tidak. Justru dia terangkat ke surga, sudah melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Dia menyediakan tempat bagi kita, dan di dalam dunia ini dia mengirimkan kepada kita Roh Kudus. Tapi yang paling penting di atas itu, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, siapkan dirimu menyambut kedatangannya. Siapkan dirimu menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sudahkah kita siap? Sudah, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak perlu kamu tahu kapan waktunya datang, tetapi kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Hal yang harus kita lakukan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan, yaitu mempersiapkan diri kita. Saudaraku, yang pertama bahwa gereja harus dipenuhkan oleh Roh, harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu janji Tuhan, ini perintah Tuhan. Dan kita melihat nanti, saudaraku, kisah di Lautan Yerusalem. 120 orang mereka berdoa. Saudaraku, mereka menanti jawaban daripada Tuhan, dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil dengan luar biasa.
Ya, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan mujizat demi mujizat mereka kerjakan, mereka lakukan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan jumlah mereka semakin bertambah-tambah. Kenapa? Ada kuasa. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada saya dan saudara, kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada pengikut Yesus, sebagai kekuatan, kuasa, power, ya, yang memampukan saya saudara, memberikan dorongan, mendorong saya dan saudara untuk pergi menjadi saksi, memberitakan Injil, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, menceritakan begitu besar kasih Allah akan setiap orang, akan dunia ini, menceritakan tentang Injil. Sudah biar saya kasih dalam Tuhan. Kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus, karena itulah kekuatan kita. Sudah, dengan satu tujuan, karena kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Hal yang pertama, saudaraku, Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Amin. Menjadi saksi lewat perbuatan. Ya, lewat sikap hidup kita. Tuhan ingin kita jadi saksi. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, Tuhan ingin engkau dan saya menjadi berkat, menjadi saksi Allah kepada setiap orang, kepada dunia ini, kepada lingkunganmu, kepada keluargamu. Sehingga sikap hidupmu, kata-katamu, saudaraku, tindakanmu, tindak tanda kita betul-betul memuliakan Tuhan, mencerminkan kebenaran, mencerminkan kasih Allah, dan membawa sukacita bagi orang lain. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka, siapa mereka? Orang sekitar kita, orang dekat kita, orang yang kita cintai, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi saksi lewat perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita. Karena itu engkau dan saya harus dipenuhkan oleh Roh. Ya. Karena saudara, Roh Kudus akan mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Kuasa Allah ini memampukan kita untuk menghidupi firman Allah. Roh Kudus akan memampukan kita, saudara, dengan segala kuasa ilahi untuk melakukan firman Allah, walaupun terbatas bagi kita secara manusia. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam diri kita, itulah yang memampukan kita bisa berpikir baik, kita bisa berbuat baik, kita bisa berkata baik, kita bisa bertindak baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan hidup kita menjadi berkat. Dalam ketidaksempurnaan kita di dunia ini, Roh Kudus akan menolong engkau dan saya, menuntun engkau kepada kesempurnaan, supaya engkau dan saya menghidupi kebenaran ilahi. Tanpa kuasa Roh Kudus, engkau dan saya tidak mampu. Karena itu Tuhan berkata, tunggu, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Lewat perbuatan baik, kita adalah garam dunia. Kalau garam itu tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau perbuatan kita tidak baik, kalau perkataan kita tidak baik, kalau cara berpikir kita jelek, sudah, kata-kata kita kasar, orang katakan nyelekit, kelihatannya sayu, ayun begitu, tetapi nusuk. Atau kata-kata kita kotor, ya, atau kasar, sudah. Atau mungkin kita memikirkan hal-hal yang menguntungkan diri, egois, keegoan kita. Perbuatan kita hanya lahir dalam tindakan kita, terwujud dari saudaraku,
perbuatan kita, sehingga orang tidak bisa melihat perbuatan baik yang ada dalam diri kita. Orang selalu curiga kepada kita, wah jangan-jangan dia cari keuntungan, wah jangan-jangan dia berbuat ini ada maksudnya. Selalu begitu. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, kalau engkau dan saya dipimpin oleh Roh, karakter yang jelek itu, yang duniawi, yang penuh dengan keinginan daging dan dosa, diubah oleh Tuhan menjadi karakter ilahi. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita berbeda dengan dunia, supaya perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu sesuai dengan kebenaran Allah. Dan itu hanya terjadi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Di dalam surat Roma pasal 8, surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Saya baca. Roma pasal 8, ayat 9 sampai 11 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara lihat, kalau Roh Kudus turun atas kita, Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kesaksian itu menjadi saksi dimulai dari apa yang kita keluarkan dari diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Sudah. Orang akan melihat dan kita akan menjadi saksi. Sehingga saudara, orang akan datang ke rumah saudara, mengetuk pintu saudara hanya untuk minta nasihat. Orang akan mencari saudara untuk satu mohon petunjuk. Saya menghadapi masalah. Orang akan mendatangi saudara dan minta penjelasan bagaimana baiknya saya menghadapi masalah ini. Karena mereka tahu bahwa ada kebenaran di dalam diri saudara. Karena mereka tahu bahwa pikiran saudara bukan pikiran dunia, bukan pikiran yang menjerumuskan, tetapi pikiran yang membawa mereka kepada kehidupan. Nasihat yang akan saudara berikan adalah nasihat yang membawa kepada kebajikan. Dan hanya itu bisa terjadi kalau Roh Allah ada di dalam diri kita. Amin. Karena bukan kuasa daging lagi yang menguasai kita, tetapi Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita. Itu yang dikatakan power. Itu kekuatan ilahi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu berkata, berbuat, berpikir, bersikap sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, tapi itu Roh Tuhan akan berkarya dalam dirimu. Ya, Roh Tuhan akan memampukan engkau untuk berbuat sesuai kebenaran ilahi, sehingga betul-betul perbuatanmu, perkataanmu, pola berpikirmu, pandanganmu, sikapmu, dan sebagainya itu merupakan garam yang berguna bagi orang lain, atau terang yang menerangi jalan orang lain, menjadi berkat bagi orang, sehingga mereka lihat Yesus ada di dalam diri kita. Amin saudara. Yesus ada di dalam diri. Tidak perlu engkau berkata, aku punya Yesus, aku percaya Yesus. Tidak perlu engkau berkata, tapi dari sikapmu, dari perkataan, dari perbuatan yang dikatakan harus menjadi garam dan terang itu, mereka mengakui dan melihat ada Yesus di dalam hidupmu. Ada kebenaran ilahi dalam tindakanmu, ada kebenaran sejati dalam pikiranmu yang engkau sampaikan, dalam nasihat yang engkau beri, dalam pandangan yang engkau sampaikan. Mereka menemukan kebenaran sejati yang membawa keberkahan bagi semua orang. Haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal yang kedua, menjadi saksi. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, Injil Matius pasal yang 28 ayat 19 sampai 20. Yang kedua, menjadi saksi, yaitu memberitakan Injil.
Karena itu pergilah, ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal yang kedua, yang pertama tadi yang paling esensi adalah menjadi kesaksian, menjadi saksi lewat perbuatan, lewat karakter hidup kita, sifat-sifat kita, sifat ilahi yang ada dalam diri kita. Di mana itu terjadi kalau Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan setelah itu muncul yang kedua, engkau disuruh oleh Tuhan, engkau dan saya disuruh oleh Tuhan, pergi beritakan Injil. Amin, saudara. Pergi beritakan Injil, ajar mereka. Ajar mereka. Apa yang diajarin? Ajar mereka tentang firman Allah, tentang kebenaran. Sampaikan kepada mereka siapa Tuhan Yesus yang mereka lihat dalam dirimu. Sampaikan kepada mereka, aku bisa begini karena Tuhan Yesus. Sampaikan kepada dunia, aku bisa menikmati ini, aku bisa seperti ini karena Kristus. Wow, banyak orang jahat bertobat dan dunia terheran-heran. Banyak para pembunuh, perampok bertobat dan orang lain terheran-heran. Dan pertanyaannya, kenapa mereka alami perubahan hidup seperti ini? Karena kasih Tuhan. Amin. Karena pengorbanan Kristus. Karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk meninggalkan cara hidup dunia ini. Dan sekarang mereka memandang ke depan. Saudara, tunaikan tugas pelajaran kita. Jadi saksi. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Jadi, saudaraku, penginjilan. Sampaikan firman Allah kepada orang. Ajar mereka. Ya, sampaikan tentang Injil itu. Sampaikan tentang kisah Natal. Bagaimana Allah yang adalah roh menjadi manusia. Yang disebut Yesus. Bagaimana Allah menjadi manusia. Nama Yesus itu dari mana ceritakan. Artinya itu ceritakan kepada mereka. Bahwa artinya itu dialah yang menyelamatkan umatnya. Sang Juru Selamat. Sampaikan kepada mereka kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus mati di salib untuk menebus dosa. Sampaikan kepada dunia 3 hari kemudian dia bangkit, menunjukkan bahwa dia Allah. Dan sekarang kita memperingati dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan akan datang kembali untuk apa? Menjemput orang-orang percaya, supaya iman kita, pengharapan kita akan dia untuk masuk surga itu tidak sia-sia. Haleluya. Sampaikan itu, ajak orang lain tentang firman Allah, supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Supaya mereka yang belum menerima Kristus, betul-betul mereka menerima Kristus. Dan mereka menikmati hidup yang diubahkan. Mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dengan cara dunia ini, tapi mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi mari kita yang ada pada pagi hari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena saudaraku, Yesus sudah naik ke surga. Tapi yang penting kita yang ada di dunia ini, sudah siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan? Siapkah engkau dan saya menyambut kedatangan Tuhan kami yang kedua? Kita minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, supaya kita mengalami diubahkan dan kita tetap menjadi milik Kristus selama-lamanya. Sebentar engkau dan saya akan menerima perjamuan suci. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan dirimu. Ambil roti dan ambil air teh atau anggur. Siapkan dirimu dan kita melakukan perjamuan bersama-sama. Dimanapun engkau berada, mari imani, terima dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tutup Alkitab kita akan menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Siapakah haleluya, dan angkat roti di angkat kananmu. Katakan, siapakah aku ini Tuhan?
Hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh hidup dan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dia terangkat ke surga dan akan datang kembali menjemput kita. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang memakan dan meminumnya akan mendapat bagian di dalam aku, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Terima dengan iman, angkat roti dengan lebih kepala kita. Firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan, kami menerima tubuhmu, kuduskan, berkat atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Demikian kita mengangkat cawan. Kita ibadah diterima sebagai darah Kristus yang sudah tertumpah di atas bukit Golgota. Segala dosa kita diampuni, dikuduskan, dihapuskan oleh Tuhan. Penyakit, bilu-bilunya menyembuhkan kita. Segala susah kita diangkat di atas kayu salib. Dan hari ini kita mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Angkat angkut dengan tangan kananmu dan terima dengan iman. Firman Allah katakan, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya dengan sukacita. Berkat atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah, besar. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Baik saudara-saudara yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan kiranya berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta kuat kuasa Roh Kudus turun atasmu sekalian dengan limpah-limpah. Diberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, hari-harimu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai dan menyelamatkanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Berkat Abraham, Isa dan Yakub di dalam Kristus Yesus turun melimpah atas kehidupanmu, supaya engkau menjadi berkat kepada segala bangsa. Mulai dari rumahmu, mulai dari lingkunganmu, sampai ke kotamu, sampai kepada seluruh ujung bumi ini, engkau menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat ini, kemenangan menyertai engkau. Roh Kudus memimpin langkahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.